Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya, admin Kisah Malam, pengantar tidur. Terima kasih untuk kalian yang masih setia mendengarkan cerita-cerita di channel ini. Baik yang sedang bersantai, yang sulit tidur, ataupun yang memang sengaja mencari teman di tengah malam yang sunyi. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah seram dengan judul Liburan Terakhir yang Tidak Pernah Benar-Benar Selesai. Nama saya Nadira. Waktu itu saya butuh liburan karena hidup terasa terlalu padat, pekerjaan menumpuk, hubungan kandas, dan kota terasa seperti ruang sempit yang memeras napas saya setiap hari. Jadi, ketika Raka, teman lama yang tiba-tiba kembali menghubungi dan mengajak wisata di pesisir selatan, saya langsung mengiyakan. Katanya tempatnya tenang, jauh dari keramaian, pantainya masih bersih, dan ada penginapan kayu tua yang menghadap laut. Kedengarannya seperti pelarian yang sempurna. Kami berangkat berlima, saya, Raka, Tia, Bagas, dan Lintang. Perjalanan dimulai pagi-pagi sekali. Mobil melaju keluar kota saat matahari masih malu-malu muncul di balik kabut. Awalnya semuanya terasa normal. Kami bercanda, memutar musik keras-keras, dan berhenti di rest area untuk sarapan. Saya duduk di kursi belakang, menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung berganti menjadi sawah. Sawah berganti perbukitan, lalu perbukitan menjadi jalan sempit yang diapit hutan. Semakin jauh kami melaju, sinyal mulai hilang. Peta digital tidak lagi akurat. Raka bilang dia sudah pernah ke sana, jadi kami hanya mengikuti ingatannya. Jalan aspal berubah menjadi beton retak, lalu tanah berbatu. Pepohonan semakin rapat. Di beberapa titik, cahaya matahari nyaris tidak menembus dedaunan. Saya sempat bercanda, kalau mobil mogok di sini, kita jadi headline berita. Semua tertawa, tidak ada yang menganggapnya serius. Kami tiba menjelang sore. Desa itu kecil sekali, hanya ada beberapa rumah kayu, satu warung, dan dermaga kecil. Penginapan yang kami sewa berdiri agak terpisah dari rumah warga. Bangunannya tua, 2 lantai, catnya mengelupas, dengan balkon menghadap langsung ke laut. Ombak terdengar konstan, tidak terlalu besar, tapi cukup keras untuk menjadi latar suara yang terus-menerus. Pemilik penginapan tidak tinggal di sana. Kuncinya dititipkan pada seorang ibu di warung dekat pintu masuk desa. Ia hanya berkata, kalau malam jangan terlalu jauh dari rumah. Kami mengira itu hanya nasihat biasa untuk wisatawan. Tidak ada yang bertanya lebih jauh. Di dalam penginapan itu terasa lembab. Bau kayu tua bercampur asin laut memenuhi udara. Ada 3 kamar di lantai atas dan 1 kamar besar di bawah. Saya memilih kamar di ujung lorong atas karena ada jendela besar yang langsung menghadap pantai. Dari sana, laut terlihat luas dan kosong. Saya ikut liburan ke sebuah desa. Malam pertama berjalan biasa. Kami memasak mie instan, bermain kartu, lalu duduk di balkon, menikmati angin. Sekitar pukul 11, listrik sempat mati beberapa detik. Kami pikir itu hal wajar di desa terpencil. Tapi saat lampu menyala kembali, saya merasa ada yang berubah. Entah apa, hanya perasaan seperti ketika Anda masuk ke ruangan dan sadar ada sesuatu yang dipindahkan, tapi tidak tahu apa. Saya tidur sekitar pukul 1. Ombak terdengar lebih keras dari sebelumnya. Di tengah tidur, saya terbangun karena merasa ada yang memanggil nama saya. Pelan sekali, seperti bisikan dari kejauhan. Najira. Saya membuka mata. Kamar gelap, hanya cahaya bulan masuk melalui jendela. Saya duduk dan mendengarkan. Tidak ada apa-apa selain suara laut. Saya mencoba berpikir rasional. Mungkin hanya mimpi setengah sadar. Saya berbaring lagi. Beberapa detik kemudian, terdengar suara langkah di lorong luar kamar. Pelan, berat. Bukan langkah tergesa, bukan juga langkah santai. Seperti seseorang berjalan tanpa tujuan. Saya mengira itu Raka atau Bagas ke kamar mandi. Tapi langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar saya. Diam,
Lama sekali. Saya menunggu suara ketukan. Tidak ada. Saya bangkit perlahan dan mendekati pintu. Tanpa membuka, saya bertanya pelan. Siapa? Tidak ada jawaban. Saya menempelkan telinga ke pintu. Hanya suara ombak. Lalu, sangat pelan, terdengar suara napas. Tepat di balik pintu. Saya mundur spontan. Jantung saya berdegup cepat. Saya hampir membuka pintu karena berpikir mungkin salah. Satu dari mereka sedang bercanda. Tapi ada sesuatu dalam perasaan saya yang menahan. Sesuatu yang berkata, jangan. Beberapa detik kemudian, langkah itu menjauh. Pagi harinya, saya bertanya pada yang lain. Apakah ada yang berjalan di lorong malam tadi? Semua menggeleng. Tia bahkan bilang dia tidur pulas karena kelelahan. Saya tertawa kecil dan bilang, mungkin saya salah dengar. Saya tidak ingin terlihat paranoid. Di hari pertama liburan, hari kedua, kami habiskan di pantai. Airnya dingin, pasirnya halus, dan tidak ada orang lain selain kami. Tapi saya merasa terus diperhatikan. Setiap kali menoleh ke arah penginapan, jendela kamar saya terlihat seperti mata hitam yang mengawasi dari kejauhan. Menjelang sore, Lintang, berkata dia, melihat seseorang berdiri di balkon atas saat kami semua sedang di pantai. Kami spontan menoleh ke penginapan. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Kami menganggap itu bayangan atau salah lihat. Malam kedua, listrik mati lebih lama, hampir 10 menit. Kami menyalakan senter dari ponsel. Dalam cahaya redup itu, bayangan di dinding terlihat lebih panjang dari seharusnya. Saya duduk di ruang tamu ketika tiba-tiba terdengar suara kursi digeser di lantai atas. Kami semua terdiam. Tidak ada seorang pun di atas. Raka mencoba bercanda, tapi suaranya terdengar dipaksakan. Bagas mengambil senter dan naik tangga untuk mengecek. Kami menunggu di bawah. Sunyi. Hanya suara langkah Bagas dan kayu berderit. Lalu ia turun dan bilang, tidak ada apa-apa. Tapi wajahnya pucat. Saat kami hendak tidur, saya kembali mendengar bisikan itu. Kali ini lebih jelas. Najira, saya yakin itu bukan mimpi. Saya membuka mata dan langsung duduk. Pintu kamar tertutup, tapi bayangan di bawah celah pintu terlihat seperti ada sesuatu berdiri di luar. Tidak bergerak, hanya berdiri. Saya tidak tahu berapa lama saya menatap bayangan itu. 5 menit? 10? Saya tidak berani bersuara. Lalu perlahan, bayangan itu memanjang, seolah-olah sesuatu di luar membungkuk, mendekat ke pintu. Saya menutup mata dan menarik selimut sampai kepala. Saya tidak ingat kapan tertidur lagi. Hari ketiga, suasana berubah. Tidak ada lagi yang terlalu banyak bercanda. Lintang mengaku ia juga mendengar langkah di lorong malam tadi. Tia bilang ia merasa ada yang duduk di ujung kasurnya saat ia tidur. Kami semua mulai saling menatap dengan pertanyaan yang sama. Apakah kita tetap di sini atau pulang? Raka bersikeras ini hanya sugesti. Ia bilang, tempat tua memang penuh suara aneh. Kami mencoba meyakinkan diri. Malam itu kami memutuskan tidur bersama di ruang tamu. Lampu tidak kami matikan. Sekitar pukul 2 pagi, suara itu kembali. Langkah-langkah dari lantai atas. Pelan. Satu persatu, seperti seseorang berjalan mengitari kamar-kamar kosong. Lalu terdengar suara pintu kamar saya di atas terbuka. Perlahan, krek. Kami semua mendengarnya. Tia mulai menangis pelan. Bagas berdiri, tapi tidak berani naik. Langkah itu kini terdengar turun tangga. 1, anak tangga. 2, 3, kayu berderit di setiap pijakan. Dan yang membuat saya membeku adalah ritmenya. Langkah itu persis seperti langkah saya sendiri. Saya tahu, karena saya selalu menghitung anak tangga saat naik turun. 12 anak tangga. Suara itu berhenti di anak tangga terakhir. Sunyi. Kemudian terdengar suara yang membuat dada saya terasa kosong. Suara saya sendiri berbisik dari arah tangga. Kenapa kalian di bawah? Kami semua menoleh bersamaan. Tidak ada siapa-siapa di sana. Saya tidak pernah merasa setakut itu. Suara itu bukan hanya mirip, itu suara saya.
nada, cara bernapas, bahkan sedikit serak di akhir kalimat. Kami memutuskan pulang pagi itu juga. Perjalanan kembali terasa lebih panjang. Tidak ada musik, tidak ada tawa. Saya terus merasa ada sesuatu mengikuti kami. Setiap kali menutup mata di mobil, saya melihat balkon penginapan itu dalam gelap, dengan sosok berdiri di sana. Sosok yang bentuknya seperti saya. Saat akhirnya sampai di rumah, saya pikir semuanya selesai. Ternyata tidak. Malam pertama setelah pulang, saya terbangun jam 1:40. Tepat seperti di penginapan, saya mendengar langkah di luar kamar saya. Lorong rumah saya tidak panjang, hanya beberapa meter, tapi langkah itu terdengar berjalan pelan. Dari ujung ke ujung, saya bangkit dan membuka pintu dengan berani. Lorong kosong, namun di ujung lorong, cermin besar yang biasa saya lewati setiap hari memantulkan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Bayangan saya berdiri di belakang saya dengan ekspresi yang berbeda. Saya tidak tersenyum, tapi bayangan itu tersenyum. Sejak malam itu, saya sadar sesuatu ikut pulang bersama saya. Liburan itu tidak pernah benar-benar selesai, karena setiap jam 1:40, saya masih mendengar langkah di lorong. Dan kadang-kadang, sangat pelan, suara saya sendiri memanggil dari arah cermin, Najira. Dan saya mulai tidak yakin, apakah yang kembali ke rumah benar-benar saya? Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan kisah malam ini sampai selesai. Semoga cerita yang saya bawakan bisa menemani malam kalian. Entah untuk sekadar hiburan, atau mungkin justru membuat kalian sedikit lebih berhati-hati ketika merencanakan sebuah perjalanan. Jika kalian menikmati cerita ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah seram lainnya di kisah Malam Pengantar Tidur. Dan seperti biasa, saya ingin tahu pendapat kalian. Menurut kalian, apakah semua yang dialami tokoh dalam cerita tadi benar-benar sudah berakhir, atau ada sesuatu yang masih mengikutinya tanpa ia sadari? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, saya pamit undur diri. Jaga diri kalian baik-baik. Jangan lupa berdoa sebelum tidur. Dan jika nanti kalian mendengar sesuatu di luar kamar, pastikan itu benar-benar hanya angin. Wassalamualaikum. Sampai bertemu di kisah malam berikutnya.